Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang kedatangan seorang wanita menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wa nahnu indahu, sedang kami pada saat itu berada sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wanita itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqalat, wanita itu berkata, ya Rasulullah, inna zauji Safwan bin al-Mu'attal, sesungguhnya suami saya yaitu Safwan ibnul Mu'attal yadribuni idza shallaitu, dia itu suka mukulin saya kalau saya sedang mendirikan salat. Wa yufattiruni idza sumtu, dan acap kali memaksa saya untuk membatalkan puasa saat saya menjalankan ibadah sunnah, ibadah saum sunnah. Sedangkan dia sendiri wala yusalli salatal fajr hatta tatlu'asy syams, dia sendiri tidak sholat subuh kecuali ketika matahari sudah terbit. Qala, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, wa Safwanu indahu, si Safwan, sahabat Safwan yang dilaporkan istrinya itu pada saat itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita mungkin berpikir, ini suami macam apa? Dia sendiri sholat subuhnya selalu kesiangan, istrinya sholat dipukul, istrinya saum dipaksa untuk membatalkan puasanya. Kalau kisah ini berhenti di sini, pasti kita berpikir, zalim amat nih suami. Kalau cerita ini berhenti di sini, ini KDRT. Qala fasa'alahu amma qalat. Sahabat Abu Darrin, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian berkata, Nabi kemudian bertanya kepada Safwan tentang apa yang dikatakan oleh istrinya. Faqala, Safwan, betul enggak kamu melakukan apa yang dilaporkan oleh istrimu? Akhirnya sahabat Safwan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma qauluha yadribuni idza shallaitu fa innaha taqra'u bisurataini wa qad nahaituha. Betul Rasul, saya memukul istri saya karena saya sudah mengatakan kepada dia, jangan baca dua surat dalam sholat. Kepanjangan. Dia tidak nurut. Bukan persoalan baca suratnya, tapi persoalan tidak nurutnya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kasus pertama, istri sholat dipukul, ternyata gara-gara kalau sholat lama betul. Satu rokaat baca dua surat. Rokaat kedua baca dua surat. Lama. Padahal suaminya tidak berkenan dengan itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda menengah-nengahi Safwan dan istrinya. Lau kanat suratan wahidatan lakafatin nas. Ibu, Mbak, itu. Andaikan kamu baca satu surat saja dalam satu rakaat setiap sholat, cukup itu sudah. Artinya, dalam hal ini, sahabat Safwan dinilai tidak salah. Satu. Wa amma qauluha yufattiruni. Adapun kalau istriku itu melaporkan aku bahwa aku memaksa dia untuk membatalkan saum sunnahnya,
ketika dia som sunnah, fa innaha tantaliku fatasumu wa ana rajulun syabun fala asbiru. Betul wahai Rasul. Pada saat itu dia melaksanakan sholat sunnah, dan sedangkan saya ini seorang laki-laki yang masih muda, kadang-kadang di siang hari yang menginginkan untuk bersetubuh dengannya. Dan aku tidak sabar untuk nunggu maghrib, untuk nunggu malam. Hajatku sudah tak terbendung. Pada saat itu mungkin bahasa kita sudah ada kebangkitan nasional. Ya kudu dituangkan di siang itu. Makanya kupaksa dia untuk membatalkan saumnya. Bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumum ra'atun illa bi idzni zaujiha. Jangan sampai ada seorang wanita yang berpuasa sunnah tanpa izin atau sepengetahuan suaminya. Yang kedua, tidak salah. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap istrinya Sofwan ibnul Mu'attal salah, tapi dalam hal ini benar-benar Nabi bersikap tawasud, ada di tengah. Sofwan tidak salah. Wa amma qauluha inni la usolli hatta tatlu asyams. Sedangkan kalau dia berkata bahwa saya ini tidak sholat fajar kecuali tidak sholat subuh kecuali matahari terbit, fa inna ahlu baitin qad urifa lana dzaka lana kadu nastaiqizu hatta tatlu asyams. Betul, saya ini adalah kepala keluarga yang harus mencari nafkah Rasul. Sedangkan pekerjaan saya di malam hari, biasanya pulang jelang subuh. Sampai di rumah sebelum subuh saya seringkali terlelap ketiduran. Saya tidak sanggup untuk menunggunya, sehingga saya tidak sholat kecuali matahari sudah terbit, karena pada saat itu saya sudah terjaga. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa idzas taiqatta ya Sofwan fasalli. Baik Sofwan, jika kamu sudah terjaga, silahkan kamu sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kriteria menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perhatikan pertengkaran di antara keluarga pasangan suami istri itu ternyata jika ada 10 pertengkaran, ternyata yang 10 karena kesalahpahaman, bukan karena kesalahan. Karena pada hakikatnya kesalahpahaman memang rada sulit untuk diselesaikan. Berbeda dengan kesalahan yang mudah selesai dan mudah diterima. Yang kedua, kalau ada kesalahpahaman, silahkan datang kepada orang alim yang ada di sekitar kita. Kalau dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat ini tentunya pewaris Nabi siapa? Ulama. Supaya menenteramkan dan memberikan pencerahan. Yang ketiga, karakteristik seorang wanita ketika dalam posisi bernafsu lalu kemudian membicarakan hal itu kepada orang lain ada kecenderungan berlebihan. Maka datang kepada orang yang berilmu dan orang yang amanah itu adalah lebih bijaksana. Sehingga kesimpulannya terkadang yang terjadi dalam satu keluarga itu tidak seperti yang kita lihat. Mungkin perilaku suami menurut istrinya bla 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 bla, ternyata apa yang dilakukan suami tidak seperti yang diduga. Faktanya sahabat Sofwan meski memukul istrinya sholat, istrinya puasa dipaksa untuk membatalkan, lalu dia sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu santun dan anggun, bijaksana dan sesuai dengan pas sekali takarannya, tidak menyalahkan sahabat Sofwan dan juga tidak menyalahkan istrinya, hingga pada akhirnya pulang dari hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perdamaian dan kerukunan. Semoga menjadi hikmah bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.